بيته وعلى بيته ثم وصل إلى سيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم وصل إلى أبي العباس بن علي البني سيد الحبيب محمد لطفي بن يحيى بن علي Ki Haji Anas Ruwah Mustafa Kamil bin Haji Mustafa Kamil wa ila jami'il awliya'i wal ulama'il amilin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, saya harus ngaku selain Ustadz saya pendekar silat ya. Barusan dengan sedikit kesaktian saya ukur tenaga menjawab salamnya baru 60%. Saya doakan yang menjawab salam saya dengan semangat, insya Allah nanti bulan Oktober pada ke Mekah lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang sudah naik ya menjadi 80%. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini belum dipencet ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur dulu ya. Bagaimana cara bersyukur? Menggunakan nikmat ini untuk taat kepada Allah ya. Kita cek kesehatan dulu semua ya. Mohon izin, tangan kanan diangkat semuanya begini. Tidak ada salah urat, tidak ada apa-apa gitu ya. Coba yang kiri. Alhamdulillah. Coba sesekali ya. Ini seperti guru-guru saya ngajarin kalau mau ngaji pagi itu peregangan dulu, tangannya ke atas semuanya. Oke. Kemudian ke kanan, kanan kiri jangan salah. Terus kiri. Oke. Selanjutnya ya, tangan kanan di atas, tangan kiri ke belakang. Coba cari tangannya sendiri, ketemu enggak? Saya aja udah enggak ketemu. Ya. Coba ganti sekarang, yang kanan di belakang, yang kiri ketemu enggak? Makanya jangan sombong, nyari tangannya sendiri aja enggak ketemu. Sekarang tangan kanan angkat lagi, letakkan ke pundak temannya sebelah kanan yang bisa kejangkau. Biar semuanya naik haji ngomongnya jiji ya. Oke. Jiji, ayo ulangi. Jiji, jangan ngantuk ya. Kita mau ngaji. Sekarang yang kiri. Yang kiri. Biar semua jadi bos, manggilnya bos. Bos gitu ya. Bos. Kalau gua ngantuk, tolong dicubit ya. Baik. Ya. Dan ngaji itu harus bahagia, Pak. Jangan ada yang sedih, jangan ada yang mikirin yang lain. Coba semuanya biar bahagia, tersenyum. Senyumnya ahli surga, diukur ya. Bibirnya itu ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Celing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya suka kadang-kadang ya, mohon maaf kan di tempat baru, belum kenal, belum apa, ada yang di depan saya itu selama ngaji begini terus, Pak. Ya. Jadi mari kita tersenyum biar dapat pahala. Tengok kanan 3 detik, ke kiri 3 detik, kasih senyum yang paling menarik ke sebelahnya ya. Baik, kita akan mulai ya. Ini belum keluar nih. Tolong seksi pencet dipencet agar keluar ini. Kita hari ini ingin ngomongin refresh ya. Tidak ada ilmu kita itu ilmu yang baru sejatinya. Karena kita belajar agama itu udah dari dulu.
Cuman kadang-kadang ada yang lupa, ada yang kita sudah pernah dengar, kemudian di komputernya belum di ya. Kemudian misalnya ya, ini contoh ya, contoh. Sekarang itu hampir tiap hari saya menjawab pertanyaan ya, bukan gara-gara, karena ada almarhumah ya, siapa namanya, Syekh Ali Jabir menerangkan bahwa orang Indonesia itu kurbannya salah. Harusnya tidak setiap orang itu berkorban, cukup satu rumah satu dan seterusnya ya. Itu hampir tiap hari saya harus menjawab itu. Dan sekarang mic-nya mati ya. Ya. Jadi mari kita lihat secara pelan-pelan ya. Saya sudah meringkas beberapa ya pendapat atau catatan ulama biar kita itu menjadi orang yang luas. Maka dalam hadis diterangkan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik maka faham agama. Faham agama itu enggak harus jadi ustadz, tetapi faham, oh ini yang ini pendapatnya ini. Ya. Ini ngomong begini pendapatnya atau pengikut ulama ini. Yang ini ikut ini gitu loh. Jadi kita nek basa Jawa nih, saya orang Jawa, ora kagetan, ora gumunan. Saya akan mulai ini ya, biar kita sepakat dulu. Kita melihat segala sesuatu itu dikembalikan kepada ilmu, bukan kepada suka tidak suka, kepada golongan tertentu. Saya ingin lihat Bapak Ibu kalau lagi sholat ya, lagi sholat telunjuknya begini, bergeraknya sekali. Kapan bergeraknya? Waktu asyhadu alla ilaha illallah terus berhenti. Ada yang tahu ini pendapatnya imam siapa? Jadi telunjuknya itu cukup asyhadu alla ilaha illallah terus berhenti, nggak bergerak lagi ya, sekali-kalinya. Nggak tahu ini tiba-tiba mati. Bismillah. Ada yang tahu? Yang tahu boleh sarapan duluan. Jadi kalau lagi tahyud ini tangan itu cuman la asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang nggak mau sarapan duluan? Ini bisa jawab. Ini pendapatnya Imam Hanafi atau pengikut madhab Hanafi. Jadi kalau lagi sholat tasahud itu tangannya bergerak sekali. Terus. Yang kedua, tangannya begini terus. Ini pendapatnya siapa? Ayo ibu-ibu. Ibu-ibu yang yang bisa jawab umroh gratis. Ketemu di depan Masjidil Haram, dibimbing sama saya gitu loh. Masa suruh beliin tiket juga yang Pak, kalau yang tangannya begini, ini bukan Persis, bukan Muhammadiyah, bukan Salafi atau siapapun, ini pendapatnya Imam Malik. Jadi waktu at-tahiyatul mubarakatuh tangannya begini terus. Kita lanjutkan. Tangannya bergerak 2 kali. Kapan itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus lurus begini. Nanti bergerak lagi assalamualaikum warahmatullah. Pendapat siapa? Yang kita lakukan ini, kita itu sejatinya mayoritas ikut Imam Syafi'i, guru ngaji yang kita itu seperti itu. Yang terakhir, setiap ada kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatulillah mubarakatuh wa thayyibah. Pokoknya setiap ada Allah bergerak terus. Pendapatnya siapa? Imam yang paling muda Hambali. Jadi telunjuk aja ada 4 pendapat. Yang benar yang mana Ustadz? Asal telunjuk benar. Kalau ada Ustadz ngajarin jempol baru bid'ah. Asyhadu alla ilaha illallah, ini enggak ada dalilnya. Atau begini, ini saya terpaksa ngangkat lutut saya kayak anak kecil. Ini anak kecil lagi begini, tiba-tiba ditukar dulu, garuk-garuk, nggak usah ya. Enggak ada nggak? Itu anak kecil. Sedekap ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini.
Enggak sedekap juga sah. Tadi sholat subuh baca kunut, itu pendapat Imam siapa? Syafi'i. Selain Syafi'i, kunut subuh enggak sunnah, udah beres. Kita kadang-kadang gara-gara enggak kunut tuh, enggak asik masjid itu, enggak kunut dan seterusnya. Maka saya mengajak, mari semakin hari itu semakin bahagia, kembali kepada rumus mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Di belakangnya ada kalimat yang di hadis lain, wa in zana wa in saro. Meskipun orang ini pernah berzina, berbuat keburukan, kalau punya tiket la ilaha illallah pasti masuk surga. Enak banget, ya itu urusan nanti sama Allah. Baik, karena sudah paham semua, kita akhiri aja pengajiannya. Oh, belum siap ya. Baik, kita masuk ke sini ya. Baik. Kita mulai dulu, kurban itu apa ya? Kurban itu ya, kurban itu kalau dalam syariat itu jelas, kurban itu sejak Nabi Adam sudah ada kurban. Kita tahu ada dua orang putranya Nabi Adam. Siapa namanya? Qabil sama Habil. Yang korbannya diterima oleh Allah siapa? Ayo, siapa? Qabil atau Habil? Ya, padahal sama-sama anaknya Nabi Adam. Kenapa yang diterima Habil? Kita kembalikan kepada ayat mayyasha. Dalam kalimat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau Allah berkehendak menerima ampunan, diampuni. Kalau Allah nggak berkehendak, maka kadang-kadang kita beribadah itu udah nggak mikir, udah pokoknya kerjakan, kembalikan kepada Allah. Sebagaimana Qabil dan Habil sama-sama motong kambing, tapi yang diterima oleh Allah Habil. Sebagaimana kapan siapa yang diampuni, ya suka-suka Allah yang menciptakan. Nah, kita berpikir sedikit ya, Allah dengan kita itu, mohon maaf, secara banyak hal itu kan kita menjadi wakil Allah di muka bumi. Misalnya ibu sama-sama beli mobil Innova, ada orang lain pentilnya diganti hijau karena nitrogen, ada yang nggak diganti, terserah siapa? Yang punya. Allah juga begitu, ada orang ya tetangga Nabi, besan Nabi, ya tetangga besan, paman Nabi nggak dikasih Islam. Siapa? Abu Lahab. Itu tetangga Nabi, besan Nabi, malah jadi monumen orang paling jahat sedunia. Ada nama surat Al-Lahab. Sementara kita tetangga Nabi bukan, keluarga Nabi bukan. Alhamdulillah dari lahir Islam sampai sekarang Islam, mudah-mudahan wafat dalam keadaan. Jadi kita harus melihatnya secara seperti itu, Pak. Suka-suka Allah memberikan hidayah ya. Jadi kurban merupakan bagian syariat yang sudah ada sejak manusia ada ya. Kita jelas putra-putri Nabi Adam diperintahkan untuk berkurban, maka Allah Ta'ala menerima kurban yang baik diiringi ketakwaan dan menolak kurban yang buruk. Sehingga suratnya mengatakan ya, ini dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ini intinya seperti itu. Jadi apakah korban kita diterima? Wallahu a'lam. Tapi kita harus yakin Allah itu Maha Pengampun, penerima tobat. Sudah. Kata para guru kami, kerjakan lupakan, kerjakan lupakan. Ya. Ini kita sudah mendengar ya bab ini. Kurban yang paling terkenal lagi kurbannya Nabi Ibrahim. Ya, termasuk korbannya Nabi Ismail, mengorbankan dirinya sendiri. Kalau Nabi Ismail, kalau Nabi Ibrahim nggak punya putra, kemudian putranya lagi lucu-lucunya, diperintahkan oleh Allah untuk memotong. Dan kurban itu bentuk ungkapan cinta. Kalau cinta ya berkorban ya. Kemudian kita lihat di dalam kitab Syarah Minhaj diterangkan, kurban yang kita pahami itu dari bahasa Arab tentunya, artinya apa? Mendekatkan diri atau pendekatan diri ya. Jadi takorub ya, kita sering mendengar ya, mari kita takorub kepada Allah
Nah, kalau akarnya taqarrub dengan kurban itu satu akar. Ya. Maksudnya apa? Menyembelih binatang ternak sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah. Artinya, ya, kalau kita belajar kitab fikih, motong itu ada dua kan, yang kita sangat familiar. Satu kalau anak lahir, motong juga namanya apa? Akikah. Kalau ini kurban. Pertanyaan yang sering muncul, saya belum akikah, korban dulu atau apa, dan seterusnya, ya, seperti itu. Udhiyah secara bahasa mengandung dua pengertian, yaitu kambingnya itu sendiri dan kambing yang disembelih di hari Idul Adha. Ataupun secara umum kita sudah tahu, ya, korban itu adalah binatang yang disembelih di hari-hari nahar. Hari nahar itu apa? 10, 11, 12, 13, 4 hari. Ya. Niatnya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Disyariatkannya kurban itu lagi-lagi sebagai simbol bahwa kita itu hamba yang taat kepada Allah taala. Ini guyonnya ibu-ibu, Bu, ya. Orang kalau cinta itu mau berkorban enggak, Bu? Pak. Ya, orang Sumatera kenal sama orang Madiun. Ya. Di Sumatera enggak pernah kenal pecel, Pak, ya enggak? Karena menikah dengan orang Madiun, pulang ke Madiun, ya Ustaz, sarapannya apa? Pecel. Kalau orang Medan sarapannya apa? Jelas lontong Medan. Tapi begitu pulang ke Madiun, di mana-mana adanya nyari lontong Medan nggak bakalan ada. Kalau toh ada aja adanya lontong Madiun, ya nggak? Namanya di Madiun. Ya. Kadang-kadang begitu demi cinta yang tidak disukai itu dikerjakan. Apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketaatan, ya. Mohon maaf yang di Zoom ini dimatiin mic-nya biar tidak mengganggu, ya. Kresek-kresek. Ini ada teman-teman yang setiap Sabtu waktu pandemi itu ngaji. Sekarang saya udah keluar lagi, ya, kalau saya ngaji begini saya ajak juga. Kemarin kan sempat 2 tahun, ya, kita menjadi orang bertapa semuanya, ya. Sempat, ya, 6 bulan mungkin, ya, 5L kan, lu lagi, ya, ketemu istrinya, ketemu anaknya, dan seterusnya. Kita lanjutkan, ya. Jadi kurban ini simbol pengorbanan kepada Allah Ta'ala, bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi niatnya kurban itu apa? Satu, taat, ya. Kemudian tadi syukur, ya. Hubungan rasa syukur atas nikmat kehidupan dengan berkurban berarti kemudian menyembelih binatang dapat dilihat menurut para ulama ke dalam 2 sisi. Yang pertama, ya, adalah penyembelihan binatang tersebut merupakan sarana memperluas hubungan baik, ya. Ini kan motongnya itu ibadah. Tetapi setelah motong dagingnya Allah nggak perlu, ya. Yang tidak akan sampai itu, ya, yang namanya korban kalian itu darahnya apanya itu kepada Allah, yang sampai adalah niatnya. Tapi dagingnya kemudian bisa membuat kita bisa menyapa sekeliling, ya. Ya, bisa menyapa kerabat, tetangga, tamu, dan sesama muslim. Kemudian semua itu merupakan fenomena kegembiraan dan rasa syukur atas nikmat Allah Ta'ala kepada manusia, dan ini bentuk pengungkapan nikmat yang dianjurkan. Di akhir surat Duha kita sering membaca fa'amma binikmati rabbika fahadis. Dengan nikmat Allah kamu tunjukkan. Maka kalau ke masjid kalau bisa pakainya yang rapi, yang bagus, bahwa Allah itu nitipin nikmat kepada kita. Jangan ke masjid, ya, sholat subuh pakai kaos SBD Budiono tahun berapa itu, ya. Kalau ndak punggungnya ada tulisan merek ban Arsiles,
Kalau ndak apa kadang-kadang? Pokoknya seperti itu, janganlah. Ya. Pakai yang paling rapi. Ibu-ibu kalau beli mukena itu yang nyaman buat sholat. Bahannya yang bagus, adem. Jangan beli mukena yang tetron, tahu tetron? Panas gitu ya. Di rumah pas AC-nya mati, sholat duhur mukenanya tetron. Allahu Akbar. Rakaat pertama masih aman. Rakaat kedua mulai kayak sauna. Rakaat ketiga, rakaat keempat keringetnya udah mulai sejagung-jagung. Yakin kalau panas begitu nggak bisa khusyuk. Tasahudnya itu dibuat ekspres. Atahiyatul barakatuh salam, assalamualaikum salam langsung. Itu gara-gara mukena. Ya. Jadi yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kurban itu pembenaran. Pembenaran itu maksudnya apa? Hewan itu diciptakan oleh Allah untuk melayani manusia. Jangan sampai kita yang melayani hewan. Ini juga kritikan. Jangan sampai kita punya burung diperbudak oleh burung. Ini ada yang kadang-kadang kotak Jumat nggak ngisi, tapi hari Sabtu vitamin burung. Motor itu tiap minggu Ustaz ganti skotlet. Minggu ini biru, besok itu. Tapi ada kotak infak pura-pura ngantuk. Ini kebolak-balik. Ada yang berani bohong kepada anaknya katanya nggak punya duit demi membelikan vitamin burung. Jadi hari Jumat nggak ngisi konpak, anaknya minta jajan nggak dikasih, ya. Ada yang lagi lebih parah musim apa? Waktu musim apa? Akik. Nggak infak Jumat tapi habis Jumat beli akik 4. Ya, ingat ya, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu harus digunakan untuk taat, jangan sampai kebolak-balik. Ya. Jadi yang kedua itu pembenaran, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang ternak itu nikmat, diperuntukkan bagi manusia, dan Allah mengizinkan manusia untuk menyembelih binatang ternak tersebut sebagai makanan bagi mereka. Bahkan penyembelihan ini merupakan salah satu bentuk apa? Salah satu bentuk pendekatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berkorban merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah taala di hari Nahr. Ya, jadi perhatikan. Nanti di 10 hari terakhir 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kemudian di hari Nahr itu mulai Idul Fitri. Tanggal 10, 11, 12, 13 tidak ada ibadah yang mengungguli kurban. Jadi apapun itu yang paling afdal dilakukan di hari-hari itu kurban. Hadisnya mengatakan tidaklah anak Adam beramal di hari Nahr yang paling dicintai Allah melebihi menumpahkan darah atau berkurban. Kurban ini kita dari kecil ini sudah tahu juga ya, akan datang di hari kiamat dengan tanduk dan bulu saat kukunya, dan sesungguhnya darah akan cepat sampai ke suatu tempat sebelum menetes ke bumi. Maka perbaikilah jiwamu dengan berkorban. Kita kalau dari kecil katanya korban itu dijadiin apa? Orang korban itu dijadiin apa? Tunggangan waktu meniti sirat. Ya, ilmunya kan begitu, ilmu zaman dulunya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana hukum korban. Nah, hukum korban itu seluruh ulama mengatakan sunnah. Satu-satunya ulama yang mengatakan wajib itu mazhab Hanafi. Ya. Apa dalilnya? Kata Imam Hanafi, kenapa wajib? Karena dalam surat yang paling terkenal kalau sholat, paling terkenal kita sholat baca apa? Rakaat pertama Inna atau Inna, rakaat 2 oh, malaikat sampai udah paham. Kulhu ponakannya juga paham. Fasolli li rabbika wanhar. Jadi Imam Hanafi menggunakan kalimat sholat itu wajib, maka direntengkan setelah sholat itu berkorban, maka sama-sama wajib. Fasolli li rabbika wanhar. Yang kedua hadisnya mengancam, ya,
siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Jadi kalau tahun itu dia mampu kurban, nggak mau kurban, jangan ke masjid. Ya, ini penekanannya seperti itu. Menurut Imam Hanafi, pengikut Hanafiyah mengatakan kurban itu wajib. Ya. Kemudian jika kalian melihat awal bulan Zulhijjah dan seseorang di antara kalian hendak berkurban, maka tahanlah rambut dan kuku kalian, jangan digunting. Ini juga tiap mau mau kurban begini sudah banyak itu WA yang seperti itu. Ya, kalau kita mau kurban nanti mulai tanggal 1 sampai kurbannya itu dipotong, disunahkan. Bukan sesuatu yang wajib sejatinya, tetapi abdolnya menahan tidak. Ya, ini dikiaskan dengan mereka-mereka yang haji. Itu kan begitu niat ihram, maka mereka ada larangan-larangan. Maka orang yang mau kurban itu ada larangannya, salah satunya tidak memotong kuku-kuku. Ya. Kita lanjutkan. Bagi seorang muslim atau keluarga muslim yang mampu memiliki kemudahan, dia sangat dianjurkan untuk berkurban. Jika tidak melakukannya, menurut Imam Abu Hanifah dosa. Ya, mohon Mbak Heni ini dimatikan mic-nya ini, kresek-kresek. Ya, jadi siapa yang mengatakan kalau enggak kurban dosa? Imam Abu Hanifah. Ini maksudnya dikembalikan kepada ilmu itu seperti itu. Ini pendapatnya bukan pendapat ulama hari ini, pendapat di abad 3 atau kedua Hijriah. Termasuk ada yang tahu kenapa Imam Syafi'i mensunnahkan kunut. Ada yang pernah mendengar nggak keterangannya? Biar kita paham. Kata Imam Syafi'i, kenapa kunut itu tetap sunnah? 1 kali saja Nabi Muhammad melakukan, maka selamanya sunnah. Kemudian mereka yang menolak kunut itu dikerjakan, kenapa? Ya, Nabi pernah kunut sebulan, kemudian nggak kunut. Ini sama-sama punya alasan. Nabi pernah kunut sebulan, ya, kemudian berhenti kunut. Maka berhenti kunut itu berarti kunut nggak disunahkan lagi. Kalau Imam Syafi'i beda, sekali saja Nabi mengerjakan, maka seumur-umur itu sunnah. Nah, dalam riwayat traweh misalnya, traweh itu Nabi Muhammad ke masjid berapa hari? 3 hari. Jadi kalau mau ikut Nabi Muhammad, kita sholat traweh berapa hari? Selebihnya berarti bid'ah. Kira-kira begitu memandang sebuah hukum itu seperti itu. Kita kembalikan kepada ilmu. Siapa yang punya otorisasinya? Ulama. Jangan kita itu mengambil ya pendapat sendiri. Seperti ada orang nggak jadi Jumatan gara-gara MC-nya ngomong, tolong yang pakai handphone dimatikan. Ya. Kemudian orang mau berangkat Jumatan nggak jadi. Kenapa nggak jadi Jumatan, Mas? Kalau bawa handphone dimatikan. Ya. Saya takut dibunuh karena saya kan itu kan sepotongnya nggak. Kenapa nggak jadi Jumatan? Yang bawa handphone dimatikan. Itu hanya dengar kalimat yang bawa handphone, maksudnya nyuruh handphone itu dimatikan. Ini di kampung ya, ini zaman dulu. Namanya orang ngaji, anak ngaji itu kan suka ada yang bandel ya, ngobrol sendiri ini situ. Ya, ada teman-teman itu disuruh ngapalin bacaan sholat, ya, bacaan sholat doa iftitah gimana? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Karena dia ngobrol sendiri, begitu suruh ngapalin di depan guru itu bukan subhanallahi bukratan wa asila, tapi dia ngomong, ini bahasa Jawa, gedebuk krosak Pancasila, katanya begitu ya. Jadi lamat-lamat aja dia sambil ngobrol, sambil main, temennya ngapalin suruh maju, gimana keluarnya? Gedebuk, itu kayak barang datang atau barang jatuh. Krosak, bunyinya krosak, ditambah lagi Pancasila, itu kan jauh banget. Subhanallahi bukratan, jadi gedebuk krosak. Itu kalau ngaji kuping itu bahayanya salah satunya seperti itu. Ya.
Dan menurut pendapat jumhur ulama tidak mendapatkan keutamaan pahala sunnah. Jadi kalau kata Imam Hanafi nggak korban dosa. Kalau kata imam yang lain dia cuma tidak dapat pahala. Spesifik pendapatnya Imam Syafi'i, yang namanya korban itu sunnah ainiyah. Jadi kita itu seumur hidup pernah korban minimal sekali. Setiap tahunnya kifayah. Jadi kalau di rumah itu sudah ada yang korban, maka semuanya itu sudah mencukupi. Nah, ini yang kemudian menjadi rame. Ya, Syekh Ali Jabir pernah mengatakan di Indonesia itu pelaksanaan korbannya itu salah. Kita ngomong seperti itu. Ya, cukup satu rumah itu keluar satu saja, nggak usah misalkan ada 5 keluar 5 kambing. Ya, itu rinciannya nggak seperti itu. Kalau mampunya cuman 1 kambing, bapaknya kan yang cari duit, beli kambingnya bisa 1, maka sekeluarga itu insya Allah dapat pahalanya semua. Karena seperti itu, seperti Nabi Muhammad kemudian motong 1 kambing, ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, ini untuk umatnya Nabi Muhammad. Tetapi kalau ada yang keluar dari rumah itu 5 orang, masing-masing beli kambing sendiri, ada yang nambung, ada yang ditraktir oleh bapaknya, ya bukan sebuah kesalahan. Kembali kepada pendapatnya Imam Syafi'i tadi, sunnah ainiyah, sunnah yang melekat kepada pribadi-pribadi. Ya, kita lanjutkan. Binatang yang boleh dikurbankan sudah jelas, hanya unta, sapi, kambing. Nggak boleh kurban pakai kuda. Kalau kebo boleh. Kebo itu kan diekuivalenkan dengan sapi. Kalau kuda nggak boleh. Misalkan bapak punya peternakan kijang, ya saya atau rusa, saya nggak ada kambing, rusa boleh nggak? Sepakat para ulama selain unta, sapi, garis miring kerbau sama kambing. Nah sekarang ada ujian, lagi musim kurban begini, ada PMK. Apa PMK? Perut mendahului karir, kadang-kadang ada itu ya. Belum jadi direktur, perutnya udah direktur gitu ya. Ya. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariat penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirisikan kepada mereka. Surat Al-Hajj ayat 34. Nah, kemudian di sini rinciannya, kambing itu untuk 1 orang boleh, juga untuk 1 keluarga tadi. Jadi kalau mampu 1 orang 1 kambing. Kalau nggak mampu bapaknya saja kurban, maka serumah itu dapat. Tapi kalau kemudian melarang, nggak usah, udah 1 kambing aja, sementara duitnya itu masih ada, nah ini berarti kita tidak mengambil keutamaan, ya. Karena Rasulullah tadi yang sesuai dengan saya sampaikan tadi. Kemudian rinciannya jelas, 1 kambing itu untuk 1 nama, 1 sapi bisa untuk berapa? Nah, syarat-syaratnya sudah jelas. Binatang yang akan dikorbankan hendaknya paling baik, cukup umur dan tidak boleh cacat. 4 macam binatang tidak sah untuk dijadikan korban. 1, cacat matanya. Sekarang cacat mulut dan kukunya. Maka sepakat para ulama, MUI juga sudah mengeluarkan fatwa, ya, binatang yang terkena penyakit kuku dan mulut itu tidak boleh untuk berkurban, ya. Pincang tidak boleh, apalagi kurus. Nah, adanya tulang mulu, kan kasihan panitianya, golok sudah diasah tajam-tajam, begitu motong isinya tulang mulu, ya. Ini syarat-syaratnya seperti itu, ya. Ada namanya musinah dan seterusnya. Waktunya sudah jelas, kapan mulai boleh kurban? Setelah sholat Id, ya, sampai sebelum maghrib tanggal 13. Jadi kurban itu boleh tanggal 10, 11, 12, 13. Ya, sebelum maghrib. Ya, kalau mungkin hewan kurbannya banyak bisa digilir, kalau enggak ya habis itu. Meskipun ada keutamaan lain, kalau bisa setelah sholat Id itu langsung motong hewan kurban. Kalau bisa kita makan pertama di hari itu adalah dengan potongan kurban. Tapi kalau semua nuntut begini, panitia yang repot ya. Di sini ada yang kurban 100 orang, nungguin semua, nungguin daging, mau nyoel kambingnya sendiri, ya.
Ya, tidak harus seperti itu, ya. Kemudian tata caranya sudah jelas, ya. Kalau bisa yang kurban itu motong sendiri. Kalau bisa. Kalau enggak ya minta tolong kepada yang ahli. Siapa ahli potong kurban namanya? Pak Juleha. Ya. Juleha. Juru sembelih apa itu? Juru sembelih halal, karena ada juru sembelih yang nggak halal dicekik. Ya. Saya kalau lihat di pasar Klender itu, ya motong itu tuh, set, wallahu alam baca Bismillah atau anda anggap aja baca Bismillah lah gitu ya. Kemudian ini tuntunannya, ketika seseorang hendak menyembelih hewan kurban, maka bacalah Bismillahi Allahu Akbar, ya Allah ini kurban untuk si fulan. Nah, ini panitia di sini yang tukang nyembelih biasanya dikalungi ya. Di sini dikalungi atau disemprot. Maksudnya sapinya dikasih nama. Ya terserah tekniknya seperti apa ya. Itu saya kira sudah sangat ini. Nah kemudian bagaimana ini? Ini kalau ada satu kambing, kalau sapi bagi 7 udah jelas. Bagaimana kalau kurbannya itu patungan? Biasanya di sekolah. Nah ini ada fatwa yang saya baca, kurban dengan cara patungan disebutkan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansori. Misalkan satu rumah itu tidak ada duit bulat, ya bapaknya 1 juta, anaknya yang mulai bekerja 500.000, ibunya sisa-sisa beli tempe macam-macam 500.000, boleh atau tidak? Menurut pendapat yang saya baca ini, seseorang di masa Rasulullah SAW berkurban dengan 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka semua makan sehingga manusia membanggakannya dan melakukan apa yang dilakukan. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Aswad As-Sulaimi, ya, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, saat itu kami bertujuh bersama Rasulullah dalam suatu safar dan kami mendapati hari raya Idul Adha, maka Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengumpulkan uang setiap orang 1 dirham. Kemudian kami membeli kambing seharga 7 dirham. Kami berkata, wahai Rasulullah, ya, harganya mahal bagi kami. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling utama dari kurban adalah yang paling mahal dan yang paling gemuk. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pada kami masing-masing memegang 4 kaki dan 2 tanduk, sedang yang ke-7 menyembelihnya. Kemudian kami bertakbir. Jadi seandainya nggak ada uang, berdasarkan hadis Ahmad dan Imam Hakim ini, ya urunan juga boleh. Tapi masa iya ya, harga kambing yang sedang berapa Pak? 3,5 juta ya. Anggap 3,5 juta atau 4 juta. Jumlah hari dalam setahun berapa hari? 360. Jadi kalau ingin punya duit 3,5 juta sehari, ngumpulin berapa duit? 10.000. Jadi 10.000 bisa kurban. Yang minum kopi kenangan nih anak-anak muda, kopi kenangan berapa duit? 14.000. Kalau Starbucks berapa Mas? 40. Mohon maaf, kalau yang merokok, beli rokok berapa? 30. Tiap hari beli, 10 hari 300. Sebulan 900. Setahun 9 juta. Hampir 10 juta loh. Ya, termasuk mohon maaf masalah haji nih, mumpung ingat. Masalah kurban itu tiap tahun, sunnah muakkad, haji seumur hidup. Jangan sampai kita sampai meninggal nggak ada niat haji. Rasulullah bersabda dalam riwayat Sayyidina Ali dalam kitab Imam Tirmidzi, siapa yang mampu haji nggak haji, meninggalnya bisa jadi dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ya, sungguh-sungguh mau haji itu apa? Minimal buka tabungan haji. Kalau punya duit 25 juta sudah distorin, ngantre.
Tapi kalau daftar sekarang perginya 40 tahun Ustadz. Pergi itu urusan Allah, urusan pemerintah Saudi, urusan pemerintah Indonesia. Tugas kita dititipi oleh Allah antri. Kalau haji biasa 25 juta. Kalau sudah antre 40 atau 20 tahun, sebut 20 tahun, 10 tahun setelah antre meninggal itu enak. Karena apa? Sudah dicatat sebagai haji mabrur. Dan nanti di akhirat kalau ditanya sama malaikat, kenapa kamu nggak haji? Jawab dengan tenang, saya lagi ngantre. Kenapa temenmu itu Israel matiin saya? Ini serius loh. Ya. Ini mumpung ingat juga, karena ada orang yang tidak kepikiran. Mohon maaf, rumahnya harganya 500 juta, handphonenya 4 juta, jamnya puluhan juta, tasnya, tapi nggak antre haji. Kita ngomong haji pemerintah, tahun ini masih 35 jutaan. Angkanya itu kurang lebih nanti itu 45 juta. 45 juta orang kerja itu kalau mulai diangkat sampai pensiun berapa tahun Pak? Kira-kira? Enggak. Durasinya kerja, mulai kerja sebut umur 25, pensiun umur yang wajar 55, 30 tahun. 30 tahun nyari duit, ya. Kalau biaya haji itu 45 juta dibagi 30, 1 tahun hanya ngumpulin berapa? Ayo, kita kalah sama warteg utang-utangan begini. 1.500.000 Bu untuk haji. Kalau 1.500.000 itu setahun. Sebulan berapa dibagi 12? 125 dibagi hari dalam sebulan 30. 120.000 atau 125.000 dibagi 30 berapa duit? 4.000. Haji itu 4.000. Lebih mahalan nasi uduk. Itu aja nasi uduk doang, belum ada kering tempe itu. Jadi kita itu nanti berat kalau makan nasi uduk, lontong sayur, apalagi tadi bakmi GM, Starbucks. Ya. Kenapa? 4.000 perak. Itu haji biasa. Kalau haji plus harganya berapa? 200 juta. 200 juta dibagi 30 berapa setahun Bu? Ayo hitung cepat. 200 dibagi 30 30 tahun kan nyari duit 30 tahun kira-kira berapa? Berapa Bu setahun? Kira-kira sekitar 6 juta. Ya. Kalau itu tuh kirang lebih haji plus itu 15 sampai 20 ribu setiap hari. Ada lagi namanya haji furoda, daftar langsung pergi, harganya 300 juta. Maka sehari itu sekitar 25 ribu. Maka selain ngomongin kurban, saya ngingetin, berapapun usia Bapak Ibu, kalau belum antre haji, besok minggu depan datang ke Bank Syariah buka tabungan haji. Hatta 200 ribu, hatta 300 ribu, itu sudah kelihatan niat sungguh-sungguh. Minimal buku tabungan haji itu nanti jadi atar. Yang baca Yasin ingat surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Jadi buku tabungan haji itu menjadi atar. Nih loh, saya udah niat haji. Ya nanti kita marahin aja malaikat kalau belum haji kok dimatiin gitu loh maksudnya. Ya. Kembali lagi saya ingetin, yang merokok enggak haji nanti hisapnya lebih besar lagi. Ya. Kalau rokok 20 ribu aja, ya 20 ribu kali sebulan 600 toh, ya setahun 7.200.000, 10 tahun 72 juta. Kalau 30 tahun ngerokok terus menerus, maka itu 210 juta haji plus. Dia ngerokok nggak haji, ditanya sama malaikat di sana, kenapa kamu nggak haji? Nggak mampu kat gitu ya, malaikat tuh nggak mampu gimana ini? Ya, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ya kita ngomong hitung-hitungan matematika lagi. Allah itu meminta sedikit sekali kepada kita. Syahadat itu cukup berapa menit? Syahadat 2 menit.
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu paten seumur-umur, kalau tidak pernah mengkhianati itu syahadat, menjadi punya kunci masuk surga. Sholat hanya butuh sejam, 24 jam itu Allah hanya minta 1/24. Ya. Zakat 2,5%. Kalau dalam ilmu matematika pecahannya itu 1/40. Jadi kita punya 1/40-nya suruh untuk zakat. Puasa 30 hari atau sebulan dari 12 bulan, itu aja setengah hari. Haji seumur hidup sekali, sisihkan uang sekitar 30 atau 50 juta untuk haji. Bandingkan dengan rumah kita 400 juta ke atas, mobil Innova berapa, ibu-ibu ada yang tasnya itu disebutin aja susah namanya, Hermes, Louis Vuitton, ya ngomong aja susah, itu mahal begitu. Bapak-bapak yang jamnya Rolex nggak haji itu lebih ngeri lagi. Rolex itu yang bekas ada yang 50 juta, 80 juta, yang baru apalagi, ya, dan seterusnya. Kemudian ya, mudah-mudahan ya, ini berikutnya, bagaimana hukum menjual bagian kurban? Dapat kurban dijual. Nah, ini beberapa ulama yang saya tulis di sini, orang yang berkurban tidak boleh menjual sedikit pun hal-hal yang terkait dengan hewan kurban seperti kulit, daging, susu, dengan uang yang menyebabkan hilangnya manfaat tersebut. Jadi jumhur ulama menyatakan hukumnya makruh mendekati haram. Siapa yang menjual kulit hewan kurban maka dia tidak berkurban, kalau yang jual itu yang kurban. Bagaimana kalau panitia? Nah, ini juga masuk wilayahnya, itu perbedaan pendapat, perdebatan. Yang dilarang cuma satu begini, kalau ada tukang jagal jangan dibayar dengan daging. Jadi daging, kepala, kaki itu niatkan sebagai hadiah. Tidak boleh, kamu motong ya di tempat saya, nanti bayarannya kamu dapat kepala sama kaki. Karena apa? Itu miliknya orang banyak, dalam tanda kutip milik fakir miskin, tidak boleh untuk ongkos. Makanya kan rata-rata kemudian orang berkorban itu berikut biaya administrasinya. Mungkin itu ya yang saya sampaikan. Kalau mau disampaikan sebagai bahan diskusi silahkan. Nanti ini filenya filenya saya tinggal. Yang terakhir saya tutup, bagaimana kalau ada orang meninggal kemudian dikurbankan. Ya, ini ada dua pendapat. Yang pertama, tidak boleh kalau yang meninggal nggak wasiat. Jadi misalkan orang tua ngomong, nanti kalau saya meninggal tiap tahun tolong saya dikurbanin ya. Nah, ini pendapat pertama. Yang kedua, kurban itu termasuk sedekah. Maka sedekah itu sepakat para ulama, kalau sedekah untuk mayit itu sampai. Misalkan bapak-bapak ini ada kotak Jumat, masukin kotak, ya Allah 100.000 untuk saya, 100.000 untuk almarhum orang tua saya, itu sampai. Jadi silakan, mana yang diyakini diamalkan. Apakah kita mengorbankan untuk yang meninggal itu sampai atau tidak? Kembali ke sini. Nah, contoh di sini, berkorban atas nama orang yang meninggal. Jika orang yang meninggal tersebut berwasiat atau wakaf, maka ulama sepakat membolehkan. Jika dalam bentuk nadar, maka ahli waris wajib berkewajiban melaksanakannya. Tetapi jika tanpa wasiat dan keluarganya ingin melakukan dengan hartanya sendiri, maka menurut jumhur ulama seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkannya. Jadi boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau menyembelih 2 kambing, yang pertama untuk dirinya, yang kedua ya orang yang belum berkorban dari umatnya. Ya, maka dasarnya seperti itu. Orang yang belum berkorban berarti yang masih hidup dan yang sudah mati. Sedangkan kata Imam Syafi'i tidak membolehkannya. Ini sekalian juga saya mengingatkan ya, orang baca Yasin dihadiahkan kepada yang meninggal itu bukan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan yang aslinya kata Imam Syafi'i bacaan itu nggak sampai. Yang mengatakan sampai siapa? Justru Imam Hambali, muridnya Imam
Syafi'i. Jadi kalau ngomong mari kita baca Fatihah, Fatihahnya ini kita hadiahkan untuk almarhum, kata Imam Syafi'i nggak sampai. Yang menyatakan sampai Imam Hambali. Kalau Imam Malik dan Imam Hanafi memastikan yang sampai itu ibadah maliyah, beli semen buat ke masjid untuk almarhum. Nah, tapi kan ada ulama yang diikuti yaitu Imam Hambali. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau mau ada diskusi, ada pertanyaan silakan. Tapi kalau bertanya jangan suka mempersulit orang lain, itu aja ya. Ada atau langsung sarapan? Ya, jangan lupa habis ini sholat dulu ya. Sholat kita ini bernilai ibadah haji. Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tetap di masjid, kemudian sholat 2 rakaat setelah syuruk, maka dapat pahala haji tamaman, sempurna. Tapi yang belum haji tetap daftar ya, jangan kemudian kamu haji, saya udah haji tiap Sabtu. Silakan. Kalau ngaji diem semua insya Allah paham 100% ya. Atau yang kedua bingung, la haula wala quwata illa billah. Jadi silahkan ya yang mau berkorban, boleh 1 kambing untuk sekeluarga ya, jumhur seperti itu. Atau tadi kalau di rumah itu ada 3 kambing keluar boleh ya, atau patungan 1 sapi untuk ya 7 orang. Siap. Oke, ya iya. Jadi kan kalimatnya begini, 1 kambing untuk 1 orang, 1 sapi boleh untuk 7 orang. Tidak harus. Jadi kalau Bapak mohon maaf ngirim sapi kemudian nama Bapak saja itu boleh, nggak masalah. Cuma menjadi sayang kalau ingin dimaksimalkan. Bapak 1 sapi, punya anak, punya istri, itu dimasukkan, berarti Bapak traktir yang lain, kira-kira begitu. Tapi kalau 1 sapi misalkan mohon maaf, pernah ada tahu nggak? Oh ya, misalnya ya masuk TV, presiden kurban 1 sapi, itu ada nama yang lain enggak? Nggak ada. Jadi kalau 1 sapi untuk diri sendiri boleh, kalau mau dimaksimalkan bisa untuk 7 nama. Tapi bukan kewajiban sapi itu harus setor 7 nama. Ya. Ini ada sebuah keluarga itu cuma 3 orang. Kemudian ngirim sapi ke mana? Ke masjid. Panitianya nyanyi gitu. Nama yang lain mana? Nggak ada di tempat saya. Dia cuma 3 orang. Ya sudah 3 orang dipotong atas nama. Ya, tapi kalau mau traktir orang lain boleh juga dimasukkan ke situ. Niatnya mentraktir, Pak. Tapi kalau nggak dikasih 7 nama juga sah. Gitu. Ada yang lain? Ini sudah suruknya lebih ya. Saya kira ini ya. Ya, nanya silakan. Ini dari Padang nanya. Ya. Gimana kalau orang tua yang mendaftarkan anaknya haji? Boleh nggak, Pak Ustaz? Orang tua punya duit, daftarin anak haji, boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau bisa ada begini, duit itu dikasih anaknya. Jadi anaknya kan nggak punya duit untuk haji, nggak mampu, maka mampukan anaknya itu. Jadi ada masalah nih, ini duit saya kasih kamu ya, saya terima. Tapi duit ini untuk haji, berarti ada pesan atau diajak, ini kamu sudah tak setorin untuk haji, boleh. Jadi orang mampu itu kan ada yang mampu sendiri, ada yang dimampukan. Ya, dimampukan itu apa? Kamu buat makan, misalnya ya ada orang itu hanya bisa untuk makan, untuk kebutuhan pokok, untuk bayar haji dia nggak mampu. Tapi ada orang yang baik, udah kamu tak bayarin haji ya, maka boleh hukumnya. Tetapi harus ada akad. Ya, duitnya itu diberikan kepada orang yang itu, dari tidak mampu menjadi mampu. Karena apa? Kalau nggak mampu kan nggak wajib. Makanya saya sering ditanya, Ustadz bagaimana saya umroh utang dulu? Meskipun utang untuk umroh itu boleh, kalau tidak mampu sejatinya nggak wajib. Jangan memaksa. Ya, kan ada sekarang ya gerakan pergi dulu bayar kemudian. Ya, alasannya apa? Nyicil motor aja bisa, masa nyicil umroh nggak bisa? Nggak begitulah. Harusnya ibadah itu jangan sampai kemudian memberatkannya, nggak. Kemudian umrohnya utang, tapi oleh-olehnya banyak, itu cocok enggak?
umrohnya masih utang 25 juta, tapi bahasa Jawanya oleh-olehnya ngerayut. Jadi boleh ya, kalau ada yang bayarin. Ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang tadi Ustaz mengawali pertanyaan masyarakat yang mana lebih afdal, apakah harus kalau kita belum akikah dulu atau kurban? Baik. Sejatinya akikah itu amalan orang tua, bukan amalan kita sebagai anak. Jadi akikah itu yang letter luck hanya sampai selesai hari ke-21 ya, sebagian pendapat 7, 14, 21. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sepanjang umur dia belum akikah maka akikah. Tapi akikah itu hakikatnya amalan orang tua, bersyukur dikasih anak oleh Allah. Kemudian bagaimana kalau kita belum diakikahi, kalau sudah dekat kurban ya kurban. Kurban itu setahun sekali. Sedangkan akikah itu bisa sepanjang tahun. Nah, niatnya tadi bukan mengakikahi diri sendiri. Akikah itu amalan orang tua. Jadi niatnya, ya Allah saya potong kambing ini ya, yang traktir orang tua saya yang waktu itu belum ya mampu untuk akikah. Meskipun ada yang mengatakan kalau udah gede kolot itu ya nggak usah diakikahin, udah kurban saja. Jadi akikah itu seperti balik nama. Ini apa namanya, perumpamaan yang tidak tepat tapi biar gampang. Kita itu dikasih anak oleh Allah, dititipi oleh anak, sebagai bentuk rasa syukur kita potong kambing. Sehingga kalau anak ini meninggal sebelum balik kan pasti masuk surga. Nah, anak yang sudah diakikahi itu nanti kalau orang tuanya masuk surga dia nyari. Ada pendapat begitu. Kalau yang tidak diakikahi padahal mampu, mereka jadi wildanun muhaladun, pelayan untuk seluruh penghuni surga. Makanya kalau mampu itu langsung diakikahi. Takutnya anak ini nggak ada umur. Kalau nggak ada umur kan pasti masuk surga. Nah, kalau sudah diakikahi nanti nyari bapaknya atau ibunya yang sudah mengakikahi. Kira-kira begitu pendapat yang saya ikuti dari para ulama. Baik ya, nanti kalau masih ada yang mau disampaikan kita sambil ngobrol. Katanya tadi ada sarapan ya Pak ya. Ya, kita sarapan, jangan makan pagi. Kalau makan pagi besok nggak ada pagi, siang terus berarti kan. Kira-kira begitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi barik wa sallim. Ya Allah, jadikanlah setiap ilmu kami ilmu yang bermanfaat, amal kami amal yang Kau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau uji kami dengan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Ya Allah, limpahkanlah kami rizki sehingga pada waktunya kami berkorban, kami mampu berkorban. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk berziarah ke kota Mekah dan Madinah yang penuh berkah. Limpahkanlah kami rizki dan keselamatan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, sehingga kami wafat dalam keadaan membawa haji dan hajah yang mabrur. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami yang ahli sholat yang khusyuk, dan jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Senyum lagi, celing. Tengok kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Ya.